Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, muatan PKN tentang kerjasama dalam keragaman. Nah, judul tema kita kali ini ialah indahnya kebersamaan dengan kerjasama dalam keragaman. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mempunyai beberapa kata yang harus kalian mengerti dan kalian ketahui. Yang pertama yaitu menghargai. Menghargai adalah memandang penting atau memberi harga atau penilaian pada seseorang. Jadi kalau diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita itu harus menghargainya yang seperti apa? Memberi harga atau penilaian kepada seseorang itu yang seperti apa? Saya ambil contoh dalam kegiatan bermusyawarah. Misalnya, ada teman kalian yang memberikan pendapat, tetapi berbeda dengan pendapat kalian. Kalian harus menghargai perbedaan pendapat tersebut. Tidak boleh memaksakan perbedaan pendapat dari teman kalian itu untuk setuju dengan pendapat kalian. Itu yang dimaksud dengan menghargai. Kemudian yang kedua ialah menghormati. Menghormati adalah menaruh hormat atau sopan. Contohnya banyak sekali dan kalian pastinya sudah pernah melakukan sikap ini. Menghormati orang tua, menghormati bapak dan ibu guru, bertingkah sopan santun. Ketika di lingkungan bermasyarakat ada orang yang lebih tua sedang duduk, lalu kita lewat, kita harus menundukkan badan kita dengan mengucapkan permisi. Yang ketiga ialah hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Kita sebagai manusia pasti bisa mendapatkan hak kita. Tetapi syarat untuk mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban kita. Nah, di nomor 4 ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh dari kewajiban dan hak. Kewajiban kita di rumah misalkan membantu ibu menyapu. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita menyapu rumah, maka kita akan mendapatkan hak. Haknya berupa keadaan rumah menjadi bersih, mendapatkan lingkungan yang sehat, dan disayang oleh orang tua karena sudah ikut membantu dan meringankan pekerjaan yang ada di rumah. Yang kelima ialah toleransi beragama, yaitu sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Bagaimana menerapkan toleransi beragama ini? Mudah saja, di sekolah kita kan tidak hanya orang muslim, kita juga berteman dengan teman-teman kita yang berasal dari berbagai macam daerah, berbagai macam agama, tetapi kita juga harus menemani teman-teman kita tersebut, tidak boleh pilih-pilih. Selanjutnya, sikap yang mendukung kerjasama. Nomor 1 ada saling menghargai. Yang kedua, tolong menolong. Yang ketiga, saling menghormati. 4, toleransi beragama. Dan yang kelima adalah mementingkan kepentingan bersama. Selain itu, ada pula sikap yang merusak kerjasama. Yang pertama yaitu mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri itu artinya sama dengan egois. Yang kedua, menganggap paling benar. Menganggap paling benar artinya tidak mau mendapatkan kritikan atau saran dari orang lain, merasa dirinya yang paling benar. Yang ketiga yaitu memiliki sikap individualistis. Nah, kalau seorang sudah memiliki sikap individualistis,
itu tidak akan bisa melakukan kerjasama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial, yang artinya kita itu membutuhkan orang lain untuk kita bertahan hidup. Sebagai contoh, setiap hari kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat berteduh atau rumah. Kita tidak bisa mendapatkan itu sendiri. Misalkan, makanan saja setiap hari kita makan nasi. Nasi tidak tiba-tiba kita muncul nasi di depan kita kan, tetapi kita harus membeli beras. Beras berasal dari petani. Kemudian kalau pakaian, apakah bisa kita membuat pakaian sendiri? Dimulai dari kapas yang dipintal menjadi benang, lalu dijadikan kain, lalu dibentuk baju. Tidak bisa. Maka dari itu, kalau kita sudah memiliki sikap individualistis, itu tidak akan bisa melakukan kerjasama dengan baik. Yang keempat yaitu melanggar kesepakatan bersama. Nah, peraturan atau kesepakatan itu kan dibuat untuk dipatuhi dan ditaati, bukan untuk dilanggar atau dilarang. Contohnya, ada jadwal piket. Di jadwal piket itu sudah ada nama-namanya, misalkan Lani, Edo, dan Dayu hari Senin. Tetapi Dayu ketika hari Senin tidak melaksanakan piket sesuai jadwal. Dia melanggar kesepakatan yang tertulis di jadwal itu. Maka kerjasamanya tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang didapatkan adalah kelas menjadi tidak bersih, keadaan lingkungan menjadi kotor, dan akan ada rasa iri antara anak-anak yang piket pada hari Senin itu tadi. Yang kelima yaitu menyinggung perasaan orang lain. Nah, kita sebagai manusia jangan sampai ucapan kita, tingkah laku kita itu menyinggung perasaan orang lain. Kalau sudah menyinggung perasaan orang lain akan ada rasa tidak suka, rasa benci yang akan merusak kerjasama. Selanjutnya, bentuk kerjasama dalam lingkungan yang pertama ada hidup rukun, yang kedua tolong-menolong, yang ketiga siskamling atau menjaga keamanan lingkungan, dan yang keempat ialah gotong royong. Selanjutnya, kalian mencoba mengerjakan 3 soal yang ada di layar ini. Jangan khawatir, nanti akan di-share di grup kelas masing-masing. Semoga video tadi memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa hal-hal positifnya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi, menghargai, menghormati, bergotong royong, bekerja sama dalam hal-hal yang baik, itu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan dan patuh kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.